segala aspek diurusin, gak sekalian aja tuh urusin. Semisal setiap orang tuh harus napas berapa hirup per hari, urusin tuh semuanya, tetek bengeknya. Kita kalau BAB harus duduk atau jongkok, urusin. Kalau mandi kita harus berapa kali sehari, urusin sekalian. Itu akan menjadi ladang korupsi baru, malah lebih condong ke komunis sebenarnya. Segala aspek diatur itu harus mempunyai NIB, nomor induk, berusaha. Bapak-bapak FB Pro ya, ini suka joget-joget di TikTok juga, dan platform lain gitu kan, para konten kreator lah intinya kan, mau podcast, noise atau apapun lah, apalagi YouTube, harus ngurus NIB. Halo barudak, oke kembali lagi bersama saya Mang Ipe dari channel Belajar dari Pengalaman ya. Kali ini saya mau membahas tentang sebuah berita ya, bahwa konten kreator itu harus mempunyai NIB, nomor induk berusaha. Jadi otomatis buat para konten kreator harus mengurus izin itu ya, untuk lebih kredibel katanya nih pemerintah. Ini gak tahu fakta atau mungkin berita hoax ya. Coba saya teman-teman cross check sendiri beritanya. Ini saya akan tampilkan. Di sini kita harus mengurus semuanya gitu. Jadi yang udah berpenghasilan, termasuk ibu-ibu, emak-emak FB Pro, bapak-bapak FB Pro ya, yang udah menghasilkan TikTok, para pemain TikTok ya, Shopee affiliate dan lain-lain lah, para konten kreator. Sebenarnya sih kenapa ya pemerintah itu selalu mengurus hal-hal seperti ini, padahal kita udah bayar pajak ya dari penghasilan. Sedangkan keuntungan kita punya NIB juga tidak menambah viewers atau followers, enggak kan? Tidak ada nama penghasilan kita. Kenapa sih pemerintah itu selalu ngurusin yang enggak terlalu urgent gitu kan? Untuk para konten kreator semakin ditekan, semakin diatur, ini semakin ke negara komunis ya sebenarnya. Ngomongnya negara demokrasi ya, tapi tidak demokratis, malah lebih condong ke komunis sebenarnya. Segala aspek diatur pemerintah. Kalau misalnya kalau misalkan mau jadi negara komunis pun ya tidak masalah sih sebenarnya. Enak sih menjadi tanah, jadi dikasihin rata sama masyarakat ya, asal disejahterakan. Tapi ini mah ngomongnya demokrasi, tapi segala aspek diurusin. Kita semakin aneh dengan pemerintah kita ya. Konten kreator diurusin. Padahal kalau misalkan untuk berita hoax itu, untuk mengatur berita hoax kan itu tergantung viewers juga ya, bisa cross check sendiri informasinya, jangan ditelan bulat gitu kan. Saya yakin lah penonton di Indonesia itu lebih pinter-pinter ya, kayak di Konoha. Sama-sama aja lah. Kita semakin aneh nih sama pemerintah ini. Jadi emak-emak FB Pro, bapak-bapak FB Pro ya, ini suka joget-joget di TikTok juga, dan platform lain gitu kan, para konten kreator lah intinya kan, mau podcast, noise atau apapun lah, apalagi YouTube, harus ngurus NIB. Gimana menurut kalian nih? Setuju atau tidak? Coba kasih pendapat kalian di komentar. Kita cross check bareng-bareng, kita kawal bareng-bareng peraturan ini, apakah ini benar. Apabila benar, apa keuntungan bagi kita? Pemerintah ngurus segala aspek ya, mensejahterakan tidak, mempersulit iya, itu kan. Semakin kesini pemerintah kita semakin mengurus yang tidak jelas ya sebenarnya. Udah mengurus MBG, Koperasi Merah Putih, yang jelas banyak merugikan ya, hanya segelintir orang yang untung ya. Kalau misalkan untuk bagi makanan sih harusnya di kantin sekolah aja, gak usah pakai dapur-dapur kayak gitu. Nah, terbukti dan korupsi, dan NIB ini mungkin akan menjadi ladang korupsi baru. Untuk yang mengurus izin mungkin nanti para konten kreator nanti diperas dan apapun itulah. Udah membayar pajak kita dari penghasilan konten, ditambah lagi ini, aduh, ini bakal menjadi lahan basah juga baru nih. Jadi gimana nih menurut kalian para konten kreator yang ada di Indonesia, setuju atau tidak?
tulis pendapat kalian di komentar ya. Terus cross check juga ini informasinya benar atau hoax ya. Kita kawal aja, mau itu berita hoax atau itu berita fakta, kita kawal aja berita ini. Semoga saja, saya harap sih ini tidak ini berita hoax ya, saya harap, tapi ya gak tahu juga. Kita cross check bareng-bareng aja. Terus pendapat kalian di komentar ya, kalau misalnya udah dapat data valid A1-nya, kasih info. Dan itu untuk kita juga kita harus kompak ya, para konten kreator platform apapun. Kalau misalnya dipersulit seperti ini, apakah kita masih perlu tinggal di Indonesia? Aneh ya, semakin kesini semakin seperti negara komunis, tidak menjadi negara demokrasi ya. Yang ngomongnya aja demokrasi tapi tidak demokratis. Segala aspek diurusin, gak sekalian aja tuh urusin, semisal setiap orang tuh harus napas berapa hirup per hari, urusin semuanya, tek bengeknya. Kita kalau BAB harus duduk atau jongkok, urusin. Kalau mandi kita harus berapa kali sehari, urusin sekalian itu. Pemerintah menurut saya mah kita rakyat harus urusin tuh UU perampasan aset bagi para koruptor. Itu dulu urusin, jangan urusin yang aneh-aneh. Sahkan dulu itu hukum bagi para koruptor. Jangan urusin yang gak jelas gini, yang cuma buat segelintir orang aja sih. Konten kreator berapa sih di Indonesia? Berapa juta sih konten kreator yang menghasilkan berapa ratus ribu? Gak semua konten kreator itu menghasilkan kan. Sedangkan masyarakat Indonesia 250 juta lebih lah. Urusin tuh yang kira-kira berdampak bagi masyarakat, bukan ngurusin yang hal-hal kecil. Kalau udah sejahtera, udah maju negara, baru kita urus hal-hal kecil. Kesejahteraan hewan misalkan. Ini malah ngurus yang kecil, masalah besar juga masih banyak. Gimana nih Pak Presiden dan kawanan pemerintah yang lain, masih mau ngurus konten kreator, terus ada nomor induk berusaha, sedangkan tidak ada impact bagi kita, nambah penghasilan atau nambah viewers. Segala terus diurusin. Oke, tulis pendapat kalian di komentar dan jangan lupa subscribe ya, ikuti channel ini. Kita saling berpikir kritis dan cross check informasi yang ada. Kita wajib berpikir kritis dan memvalidasi semua informasi yang ada di inflasi informasi ini. Ya, di zaman inflasi informasi ini kita harus saling meng-cross check ya, agar tidak termakan hoax. Terima kasih yang udah menyimak. Ini singkat saja videonya. Saya sedang info sedikit ya. Saya sedang di sebuah hutan ya, yang sudah habis sama lahan sawit nih. Yang kata Pak Prabowo, ini juga sama-sama pohon, tapi fungsinya beda. Pohon singkong juga itu pohon, tapi fungsi buat hutan kan beda juga. Sampai segitu saya mungkin dari saya. Terima kasih. Ciao.